ya, Jin. Kayaknya sudah sarapan apa belum? Aku tadi sudah sarapan, tapi aku belum doa. Kenapa adik-adiknya ada di rumah gimana? Apakah sebelum makan juga berdoa? Kira-kira Karita penting nggak sih kita berdoa dulu sebelum makan itu? Dia nggak tahu. Nggak tahu mulianya. Penting sekali, Kak. Kenapa tuh kira-kira Karita? Yuk kita simak dulu yuk. Kak Rika mau menceritakan sebuah kisah. Hah? Kisah? Iya, kita mau berkisah dahulu supaya teman-teman tahu kenapa pentingnya kita untuk berdoa. Siap semuanya? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Katanya susah. Didengarkan. Iya. Diam. Iya, oke. Suatu kisah datang dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang perawi hadis. Apa itu perawi? Perawi itu orang yang mencatat perkataan dan perbuatan Rasulullah, kemudian dia membukukan dan disebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Namanya perawi. Oh, jadi Abu Hurairah itu perawi? Ya, Abu Hurairah perawi. Kisahnya seperti ini. Suatu hari, Abu Hurairah bertemu dengan dua setan. Yang satu badannya besar, gendut seperti balon. Yang satunya kurus seperti sedotan, seperti lidi. Terus, si setan gendutnya memanggil temannya. Oi, setan kurus, sini lo. Kok di situ mulu? Kamu kenapa itu? Kok rambutnya acak-acakan? Aduh, bau banget. Kok kamu nggak pakai baju? Lah. Kamu kok kecil banget. Kamu tuh kenapa, setan kurus? Si setan kurus mendekat dan menjawab apa yang ditanyakan oleh si setan gendut. Gimana aku nggak lama? Aku tinggal di rumah keluarga orang-orang beriman. Mereka setiap kali mereka mau makan, mereka cuci tangan. Makanya pakai tangan kanan, nggak jalan-jalan kayak kambing. Jadi aku nggak bisa mendekat, aku nggak bisa jilat-jilat makanannya. Mereka kalau makan pakai adabnya. Aku seperti nggak bisa mencium, nggak bisa makan, aku lemes banget. Kata, jadi aku nggak pernah bisa ikut makan. Bahkan waktu mereka mau mandi, mereka masuk kamar mandinya baca doa, mau tidur baca doa, naik kendaraan baca doa. Aku nggak bisa gangguin. Aku seperti terkena hantaman. Hush. Oh, jadinya setannya kayak terkena hantaman badai. Iya. Kemudian si setan gendutnya berkata lagi, oh, kalau gitu enak aku, Kang Setan Kurus. Aku tinggal di rumah keluarga orang tidak beriman. Mereka kalau mau makan, mereka nggak cuci tangan. Makanya pakai tangan kiri. Mereka kalau mau makan, sukanya jalan-jalan. Makanya sambil berdiri kayak kambing. Kayak kambing. Lalu aku bisa jilat-jilat makanannya. Wah, aku suka sekali gangguin mereka. Salah sendiri gak mau baca doa. Waktu mereka mau tidur, mereka juga gak baca doa. Salah sendiri gak baca doa. Waktu mereka mau masuk kamar mandi juga gak baca doa. Aku masuk ke dalam mimpinya. Aku gangguin mereka sampai mereka mimpi buruk.
aku suka sama anak-anak yang tidak mau baca doa. Makanya aku tambah gendut, tambah gemuk, tambah gede, tambah gede. Oh, berarti kamu yang gangguin anak-anak untuk tidak mau baca doa ya? Salah sendiri setan kurus, mereka nggak mau baca doa kok. Ya aku ikut makan, kan nggak kayak kamu. Iya ya, ternyata kalau aku gangguin mereka yang baca doa, aku juga nggak bisa mendekat. Aku nggak bisa makan. Nah, teman-teman, siapa di sini yang sudah rajin baca doa? Kalau kita rajin membaca doa, setan tidak akan mau mendekat, apalagi mengganggu kita. Kok bisa? Ya, karena orang berdoa adalah ciri orang-orang yang beriman, bukan orang yang sombong. Allah menyukai anak-anak yang rajin baca doa. Begitu Kak Tania. Ternyata penting sekali bagi kita ketika melakukan berbagai aktivitas untuk berdoa terlebih dahulu. Mau apapun itu, mau makan ya Kak Rika, Betul mau sekali. tidur, mau apa lagi nih Kak Rika? Semuanya ya. Semua aktivitas mulai dari kita buka mata bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus baca doa. Nah, kalau Mulia nih, tadi bangun tidur sudah baca doa apa belum? Sudah belum ya? Sudah enggak? Belum, aku belum baca doa. Aku lupa. Iya, ketika kita belum membaca doa, yang ditakutkan adalah kita selalu diikuti oleh setan ya Kak Rika. Betul sekali Kak Tania. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, mengenai makan dan kita tidak doa sebelum makan. Kira-kira apakah setan itu suka sama makanan kita dan setan itu sukanya makanan yang seperti apa sih Kak Rika? Tahu tidak teman-teman, ternyata ada makanan yang kita makan disukai sama setan. Hah? Apa itu? Yang pertama, ketika kalian makan menggunakan tangan kiri. Siapa yang terbiasa makan tangan kiri? Yuk dirubah, jangan makan tangan kiri lagi ya. Oh, soalnya tangannya setan. Bukan tangannya setan, tangan yang disukai oleh setan, makanannya setan. Dia akan ikut makan kalau pakai tangan kiri. Lalu ada lagi Kak, setan itu suka dengan darah. Hah? Darah? Makanya kita dilarang oleh Allah makan darah. Atau terkenal dengan nama dedeh. Itu haram ya teman-teman, tidak boleh kita makan darah. Kemudian bangkai, daging busuk, tidak menyehatkan tentunya. Kemudian tulang, setan itu suka sekali dengan tulang. Kok bisa? Nah, di rumah kalau ada tulang belulang, segera dibuang ke tempat sampah. Atau jangan dikasih kucing ya, kasihan kucingnya. Kucing itu juga harusnya berhak untuk makan daging, nggak hanya duri atau tulang ya Kak ya. Kasihan, lambungnya bisa sakit si kucingnya. Gitu. Jadi hindari makan tangan kiri dan selalu berdoa dengan adab-adab yang sudah diajarkan sama Rasulullah. betul. Nah, tadi kan Kak Rika sudah membahas mengenai makanan yang disukai setan. Kita sekarang beralih nih Kak Rika. Sebenarnya manusia seperti apa sih yang dicintai sama setan? Gimana itu? Ternyata ada manusia yang dicintai oleh setan. Ciri-cirinya adalah apa? Orang yang suka marah-marah. Orang yang suka marah-marah. Di hadis disebutkan, La taghtab walakal jannah. Janganlah marah, takilu syurga. kita tidak boleh marah-marah. Kalau kita marah-marah berarti kita sedang diganggu oleh setan. Kemudian yang kedua, bisa terjadi ketika kita di jalan. Apa itu? Naik kendaraan terburu-buru, tergesa-gesa. Sifat setan adalah cepat-cepat, terburu-buru, dan Apa itu Kak Rika? gak sabaran. Lalu yang ketiga adalah sifat yang selalu ingin makan. Selalu saja lapar dan ingin makan, belanja, tidak bisa mengontrol nafsunya,
adalah ciri-ciri orang yang diganggu sama setan. Jadi kalau orang yang suka marah-marah, diapain? Rasulullah mengajarkan supaya kita sering berwudu. Oh gitu, ya kita harus sering berwudu supaya kita mendinginkan amarah. Begitu katanya. Kita kan semoga kita semua termasuk adik-adik yang ada di rumah bukan termasuk golongan manusia yang disukai dan dicintai oleh setan ya Karika. Amin. Nah karena tadi sudah 2 pertanyaan dari saya, sekarang giliran adik-adik yang ada di depan saya. Ada yang mau tanya? Iya silakan adik. Bagaimana cara supaya tidak diganggu setan? Nah itu tadi pertanyaannya Kak Rika. Bagaimana sih caranya kita biar tidak diganggu sama setan? Masya Allah. Gimana Kak Rika? Nah ini ada cerita yang cukup menarik teman-teman supaya kita tidak diganggu oleh setan. Abu Hurairah yang tadi sahabat Rasulullah, seorang perawi hadis, pernah ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga Baitul Mal ketika zakat fitrah sedang dibayarkan oleh umat Islam. Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaganya malam itu. Kemudian ada seorang pencuri masuk dan mengambil sekantung gandum. Di sana tidak ada beras ya, gandum. Setelah dicuri, Abu Hurairah mengetahuinya dan ditangkap pencuri itu. Dia memelas, tolong Pak, saya punya anak dan istri, saya jangan ditangkap. Ini untuk makan anak dan istri saya. Abu Hurairah iba dan dia melepaskan si pencuri itu. Keesokan harinya, si pencuri itu datang lagi untuk mengambil gandum, mencuri dari Abu Hurairah lagi. Ditangkap lagi. Dan dia memelas supaya dilepaskan karena di keluarganya ada yang sudah menunggu untuk diberikan makan. Terus Kak? Nah, ternyata pada malam yang kedua Rasulullah sudah berpesan, sebenarnya yang ditangkap oleh Abu Hurairah adalah setan yang sedang menyerupai atau menyamar sebagai manusia. Hah, setan lagi. Nah, di malam yang ketiga si pencuri itu datang lagi dan ditangkap oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah tidak segan-segan mau menghukumnya. Bahkan apa Kak? Bahkan si pencuri itu sudah siap mau dibunuh oleh Abu Hurairah. Tapi ketika si pencuri sudah tertangkap dan dia mengaku kalau memang dia seorang setan, dia mengajarkan Abu Hurairah supaya tidak diganggu oleh setan. Tahu tidak apa yang diajarkan oleh si setan? Si setan mengajarkan, kalau kau ingin selamat, tidak diganggu oleh setan, maka bacalah ayat kursi mulai dari petang hingga pagi hari, kau akan terhindar dari gangguan setan. Ya Allah, gitu. Ternyata apa yang disampaikan oleh setan dibenarkan oleh Rasulullah, tapi tidak semuanya betul teman-teman. Ayat kursi memang menjaga kita, tapi kita tidak boleh percaya 100% kepada setan, karena sifatnya setan adalah munafik. Dia suka berbohong, kecuali ayat pelindung diri itu tadi. Abu Hurairah sejak saat itu dia selalu membaca ayat kursi untuk melindungi dirinya dari pagi sampai malam dan sampai pagi kembali. Jadi untuk menjaga diri kita dari gangguan setan, kita banyak-banyak membaca ayat kursi. Nah itu tadi. Kemudian yang kedua, supaya kita terhindar dari gangguan setan Kak Tania, yuk kita banyak-banyak beristighfar dan membaca ta'awud. Memulai sesuatu apapun yang kalian mau lakukan, baca ta'awud, membaca doa, minta perlindungan kepada Allah. Iya. Kembali lagi ya adik-adik, apapun yang akan kita lakukan, utamanya kita harus berdoa terlebih dahulu ya Kak Rika. Ya, betul. Nah, tadi sudah 1 pertanyaan. Apakah dari adik-adik ada pertanyaan lagi? Iya, silakan. Sampai kapan setan akan mengganggu manusia?
Nah, itu tadi pertanyaannya Kak Rika. Sampai kapan sih Kak sebenarnya setan itu bisa mengganggu manusia? Nah, setan itu sifatnya adalah sombong. Dia tidak mau mengakui nabi kita. Yang pertama Nabi Adam, dia tidak mau sujud ketika berada di surga karena dia merasa dirinya adalah sesuatu yang paling sempurna. Padahal Allah menciptakan sebaik-baik bentuk itu adalah manusia. Dia tidak mau sujud. Pertama kali sifatnya itu sombong. Dia tidak mau sujud, kemudian dia minta kepada Allah untuk satu aja tugasnya, mengganggu manusia sampai dunia kiamat. Sampai manusia habis, setan akan terus mengganggu. Jadi supaya kita tidak ikut-ikutan, ya, tidak ikut-ikutan jadi orang yang sombong, kata Tania, di surat Al-Ghafir dijelaskan di ayat 60 bahwa kita harus berdoa karena ciri orang yang beriman adalah butuh kepada Allah. Tunduk kita tidak ada apa-apanya kalau tidak semua karena Allah. Kita bisa bernafas karena Allah, kita bisa melihat karena Allah, kita bisa bergerak karena Allah. Mau sombong bagaimana? Kita semua dipinjami oleh Allah dan kita tidak boleh sombong karena sombong adalah sifatnya setan dan setan akan sampai nanti akhir dunia, sampai akhir kiamat nanti akan terus mengganggu. Maka dari itu jangan ikuti jalan setan untuk sombong. Nah, itulah tadi jawaban dari Kak Rika mengenai penjelasan sebenarnya sampai kapan setan itu dapat mengganggu manusia. Ternyata sampai hari kiamat. Jadi semoga kita tetap dalam lindungan Allah ya Kak Rika. Salah satunya melalui doa. Sebelum kita beraktivitas apapun, salah satunya sebelum makan ya, adik-adik yang ada di rumah, kita harusnya berdoa. Adik-adik yang ada di sini hafal tidak doa sebelum makan? Hafal. Beliau juga hafal, tapi sudah diajarin. Oh, sudah diajari. Baiklah, kalau gitu kita bersama-sama membaca doa sebelum makan. Mulai ya, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Amin. Wah, luar biasa. Ternyata hafal semuanya, termasuk Mulia juga hafal ya. Iya, Cong. Aku kan anak hebat. Masya Allah. Semoga adik-adik yang ada di rumah juga hafal doa sebelum makan ini. Dan yang terakhir banget nih Kak Rika, tadi sudah banyak sekali membahas mengenai makanan yang disukai setan, juga mengenai manusia yang disukai setan, sampai dengan tips caranya biar kita tidak diganggu setan. Sebenarnya caranya setan buat mengganggu manusia itu seperti apa? Aduh. Ada caranya ya? Ada tentunya. Bagaimanakah setan mengajak kita untuk mengikuti jalannya, untuk mengikuti dia? Nah, teman-teman, setan akan selalu menggoda kita dari atas, bawah, kanan, kiri. Semuanya itu selalu ada celah untuk setan masuk. Caranya dengan membisik-bisik kita untuk membuka hati kita supaya tidak mau ikut perintah Allah. Contoh, malas sholat, tidak mau mendengar azan, kalau mendengar Al-Quran ngantuk. Wah, itu cara setan untuk mengganggu kita supaya selalu malas. Kemudian dia gini Kak, setan itu nanti sukanya itu loh ya, apa? Sukanya itu menghembus-hembuskan, disebul, ditiup-tiupkan. Itu ya. Kata siapa? Kataku. Oh bukan. Jadi setan nanti itu akan mengganggu kita dengan cara apa yang kita sukai. Contoh, teman-teman ketika duduk berlama-lama lihat HP, terus masjidnya ada adzan, nggak kedengeran, asik lihat TikTok. Nah, kayak gitu dia akan masuk ke dalam apa yang kita sukai. Yang game lama banget sampai matanya hitam, ngantuk. Ya,
sampai ngantuk, sampai tidur, nggak mau tidur sampai begadang. Nah, dia akan masuk ke dalam hal-hal yang kita sukai. Yang sukanya belanja, sukanya makan terus. Yang sukanya ngomongin teman, bisik-bisik, jangan dipolo gitu. Dia akan selalu membisik-bisik kita. Terus ketika tidur nih ya, Kak Rika pesan, dikebas-kebas dulu kasurnya Kak. Biar apa tuh Kak Rika? Karena Rasulullah mengajarkan ketika tidur supaya kita tidak diganggu. Nah, dengan sapu lidi dibersihkan ya, kasurnya dibersihkan, kemudian tidur menghadap ke kiblat, berwudu dahulu dan baca doa. Kalau tidak, kalian ketika tidur kakinya akan diikat, tangannya diikat, lehernya diikat, dan kita tidak akan bisa bangun sholat subuh. Ya Allah, ngeri ya. Nah, setan itu sangat-sangat pintar sekali, tapi setan itu lemah. Lemah kenapa? Karena dia akan mudah lemah, lesu, letih, loyo, karena kita hanya satu kekuatannya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hanya Allah yang bisa melemahkan setan. Nah, ternyata setan itu dapat mengganggu manusia dengan berbagai cara. Ya, betul. Dari arah manapun ya Kak Rika. Nah, itulah teman-teman betapa pentingnya kita untuk selalu berdoa kapanpun, dimanapun, mau melakukan apapun. Nah, karena tadi kita sudah banyak sekali mendengar penjelasan dari Kak Rika, kita minta kesimpulan dulu ya teman-teman ke Kak Rika. Kira-kira apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari tayangan kali ini Kak Rika? Alhamdulillah, Allah sudah mengajarkan kita untuk melindungi diri kita dari gangguan makhluknya yang paling terkutuk dari zaman Nabi Adam hingga nanti akhir dunia atau kiamat, yaitu dengan cara menyebut asma Allah, karena hanya nama Allah lah yang bisa melemahkan setan. Dengan asma Allah, setan tidak akan ada apa-apanya. Nah,